Halo semua, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini kita akan bahas sebuah gaming headset dari brand yang mungkin kalian udah pada tahu. Brandnya apa? Yaitu Vivine Microphone. Sorry. Maksudku Fine. Sebelum itu buat kalian yang baru nonton channel ini, selamat datang ya. Di channel ini mostly aku bahas soal PC hardware sama gaming peripherals, tapi nggak menutup kemungkinan juga kedepannya mungkin aku bahas hal-hal lain yang berhubungan dengan teknologi. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik atau suka sama konten-konten yang aku bikin, boleh banget nih klik tombol subscribe di bawah. Makasih. Jadi sekitar 2 minggu lalu, Fine Microphone itu ngontak aku dan minta aku buat nyobain salah satu gaming headset mereka, yaitu si Fine Ampligame H6 ini. Sebenarnya aku masih mikir-mikir sih, soalnya aku sendiri itu tipe orang yang kalau main game itu jarang pakai headset dan nggak sering juga dengerin musik. Pas nge-game pun seringnya main game single player, dan aku tuh pakai headset paling kalau pas main game online FPS atau pas lagi mood aja. Bahkan pas kerja atau nugas gitu aku jarang banget dengerin musik itu pas pengen aja, dan itu pun nggak sambil nyambi apa-apa. Jadi ya bisa dibilang telingaku ini nggak yang terlatih gitu ya. Tapi daripada nyesel, akhirnya aku nerima aja permintaan mereka buat nyobain headset gaming ini. Jadi alasan tadi sekalian buat disclaimer ya, kalau aku ini bukan yang pro banget soal audio, tapi aku bakal berusaha sebaik mungkin ceritain pengalamanku selama penggunaan headset ini. Oke, cukup basa-basinya, ayo kita mulai bahas headsetnya. Oke, pertama-tama di paket pembelian kalian bakal dapetin 1 buah buku sakti, 1 buah kartu garansi, terus pouch, dan di dalam pouchnya sendiri itu ada headset dan microphone detachable-nya. Lanjut ke desain, di bagian luar headsetnya ini ada RGB berbentuk bulat kayak gini ya, yang menurutku lumayan keren. Dan di tengahnya itu ada emote dari logo Fine-nya yang menurutku itu juga lumayan lucu ya. Overall aku suka sih penampilan luar dari headset gaming ini. Mungkin bakal keren kalau RGB-nya itu bisa di-set ke satu warna biar bisa nyesuaiin tema setup gitu. Headset ini sendiri tipenya over ear, dan untuk earpads-nya sendiri itu bahannya kulit sintetis atau pleather yang menurutku sendiri cukup empuk dan lembut ya. Cuma di bagian dalamnya sini busanya itu tipis banget, dan jarak antar telinga ke drivernya itu lumayan dekat, jadi langsung bisa kerasa gitu telingaku nyentuh ke drivernya. Terus headsetnya ini tipe yang close back, jadi bagian belakang drivernya itu ketutup. Dengan desain close back dan over ear ini, untuk isolasinya sendiri udah mantap ya. Cuma kekurangannya kalau dipakai agak lama itu lumayan panas ya, terutama kalau cuacanya lagi panas dan itu bisa sampai agak keringetan. Terus untuk drivernya dia pakai 50 mm dan diameter dalam earpads-nya sendiri itu sekitar 4 cm buat lebarnya dan 6 cm buat tingginya. Ini entah daun telingaku yang lumayan lebar atau emang bagian dalam earpads-nya itu lumayan sempit ya. Tapi bagian bawah daun telingaku sini tuh nyentuh sama earpads bagian bawahnya. Untuk headband-nya sendiri ini bisa di-extend sesuai ukuran kepala kita, tapi drivernya sendiri tuh nggak bisa swivel, cuma bisa dikeluar masukin kayak gini. Dan di bagian headband-nya di sini tuh juga bahannya pleather yang sama kayak earpads-nya. Secara teori ini harusnya bisa bikin lebih nyaman pas dipakai ya. Untuk rangkanya ini terbuat dari metal yang lumayan tebel. Positifnya build quality dari headset ini tuh nggak ringkih ya. Waktu aku coba bentes kayak gini tuh nggak ada creaking sama sekali. Cuma dengan rangka kayak gini tuh clampingnya lumayan rapet sih. Buat orang yang daily drivernya pakai Cooler Master MH670 yang clampingnya nggak terlalu galak, pakai headset ini lama-lama itu lumayan kerasa capek dan pegel di bagian telinga sama leher ya. Padahal sebenarnya kepalaku ini lumayan kecil dan headsetnya sendiri tuh nggak yang berat-berat banget, masih di bawah Cooler Master MH670ku. Berasa lumayan pegel itu mungkin juga karena faktor aku pakai kacamata dengan frame metal tipis kayak gini ya. Soalnya pas aku coba lepas kacamata dan pakai headset ini agak lama gitu, nggak sepegel pas pakai kacamata. Untuk orang yang mungkin nggak biasa pakai headset dengan clamping galak, mungkin ini bakal kerasa kurang nyaman ya. Tapi positifnya, clamping kayak gini tuh bikin headsetnya nggak gampang jatuh, dan dia itu juga ngasih isolasi suara yang lebih baik. Ini terbukti dari kemarin pas aku proses review headset ini tuh dipanggil-panggil adikku atau ibu gitu sampai nggak kedengeran sama sekali. BTW headset ini plug and play ya, pakai koneksi USB wired. Kalau dari webnya headset ini udah support Windows, Mac, sama PlayStation ya. Tapi pas aku coba colokin ke HP pakai OTG itu juga bisa. Untuk kabelnya sendiri itu udah braided, dan itu tuh sebenarnya nggak yang tebel-tebel amat, cuma dia itu agak kaku.
Panjang kabelnya sendiri sekitar 225 cm dan di kabelnya sendiri itu ada inline controller yang bakal kita bahas nanti. Oke, sekarang kita masuk ke kualitas audio. Sekali lagi aku mau nekanin kalau aku ini bukan pro di bidang audio ya. Jadi ini bakal berdasarkan pengalamanku sama pendengaranku. Jadi selama sekitar 2 minggu pemakaian, headset ini tuh aku pakai buat dengerin musik berbagai genre ya. Aku sendiri bukan tipe yang pilih-pilih soal genre, jadi asal enak aja di telingaku ya aku dengerin. Terus untuk main game itu paling ku buat main game FPS kayak Valorant aja. Dari webnya sendiri, mereka ini ngeklaim kalau headset ini punya karakter suara V-shape. Yang pertama aku notice dari headset H6 ini setelah selama ini pakai MH670, untuk frekuensi high atau treble-nya itu kerasa lumayan harsh di telingaku ya, terutama pas penggunaan dengan volume yang tinggi. Untuk bass-nya sendiri itu kerasa pas-pas aja, tapi ini masih di bawah MH670 ku. Bass dari headset ini tuh nggak yang kerasa bumi dan yang nendang banget di telinga gitu ya. Untuk mic-nya sendiri terutama vokal itu udah kerasa pas dan jelas-jelas aja. Untuk clarity headset ini juga udah oke di harga 700 ribuan. Artikulasi vokalnya itu juga udah jelas. Detail-detail kecil juga masih kedengeran tapi nggak yang sampai mengganggu. Terus separasi suara antar instrumen itu juga udah oke. Tapi headset ini menurutku sendiri kurang nyaman buat dengerin musik-musik orkestra. Kerasa cepet capek ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, frekuensi high-nya itu kerasa lumayan harsh. Terus kalau untuk ngegame, sasaran utama dari headset ini ya udah oke. Terutama kalau kalian main game FPS dan nyalain game modenya. Bassnya bakal di-boost, jadi pas dengerin suara step-step atau ledakan gitu kedengeran lebih jelas. Terus untuk imagingnya juga udah bagus, bisa bayangin arah suara yang datang dengan cukup baik. Intinya udah oke sih kalau headset ini dipakai untuk ngegame. Ngomong-ngomong soal game mode, di headset ini ada 3 mode equalizer ya, pakai inline controller yang ada di kabelnya. Tapi headset ini tuh nggak ada software buat ngatur EQ-nya. Untuk pengetesan musik tadi aku pakai yang music mode, dan seperti yang aku bilang tadi, untuk bass dan vokalnya kerasa pas-pas aja, cuma untuk frekuensi high-nya itu kerasa lumayan nusuk. Dan untuk game mode sendiri itu mirip-mirip tapi dia itu nge-boost di bagian bassnya. Terus untuk movie mode sendiri itu semuanya di-boost jadi suaranya kedengeran lebih rata aja gitu. Untuk penggunaan sehari-hari sendiri aku pakainya yang music mode, walaupun banyak reviewer luar yang bilang kalau bagusnya di movie mode karena suaranya lebih kedengeran flat. Selanjutnya headset ini juga udah mendukung Virtual 7.1 Surround yang bisa kalian nyalain lewat tombol 7.1 di inline controllernya. Tapi seperti yang udah banyak orang tahu kalau fitur 7.1 ini lumayan gimmick ya. Dan lucunya di web mereka sendiri tuh secara nggak langsung mereka mengakui kalau fitur ini marketing bullshit ya. Tapi mereka ngerti kalau ada fitur ini pasti bakal lebih menarik buat calon pembeli. Ini dari mereka sendiri loh ya, bukan aku yang bilang. Dan pas aku coba sendiri itu emang kualitas suaranya jadi kedengeran aneh. Kalau aku sendiri tuh gambarinnya kayak kita itu lagi jalan-jalan di mall dan mereka itu nyalain musik dari speaker yang datangnya dari arah mana-mana gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah gambaran dari aku. Terus nggak ketinggalan juga headset ini juga punya tombol volume up and down yang ada di antara tombol 7.1-nya. Overall sebenarnya kualitas suara dari headset ini udah bagus dan fine-fine aja buat harganya ya. Cuma ya tadi itu treble-nya lumayan nusuk di telingaku. Oke, sekarang masuk ke poin yang menurutku jadi nilai jual utama dari headset ini ya, yaitu mikrofonnya. Untuk mic-nya sendiri ini juga udah detachable dan yaitu ada dedicated mute switch-nya sendiri yang berada di inline controller-nya. Terus kalau lihat dari website resminya sendiri, mic-nya ini tuh bertipe kondenser dan dia ini omnidirectional ya. Jadi dia bisa nangkap suara dari berbagai arah. Untuk kualitas suara yang dihasilin dari mic-nya ini surprisingly bagus banget ya buatku. Coba kalian dengerin sendiri deh. Aku bakal bandingin sama mic yang ada di Cooler Master MH670 ku. Cek. Ini adalah kualitas suara yang dihasilin dari mikrofon Fine Ampli Game H6. Clarity-nya oke, suaranya juga kedengeran berisi dan bulat. Cek. Tes. Ini adalah kualitas suara yang dihasilin dari mikrofon Cooler Master MH670. Menurutku suaranya sendiri sebenarnya udah lumayan, cuma masih kerasa mendem ya. Berasa kayak lagi teleponan. Oke, itu tadi perbandingan dari suara mikrofonnya. Menurutku sendiri H6 ini jauh lebih bagus daripada MH670 ku ya. Padahal headset ini tuh harganya kisaran 700.000, sedangkan MH670 gitu harganya kisaran 1,5 jutaan. Bahkan aku pernah dengar suara headset yang lebih mahal dari MH670 itu sendiri,
Tapi suara mikrofonnya itu masih kalah sama mikrofon Fine Ampligame H6 yang kupakai sekarang ini. Jadi surprisingly, mikrofon di headset ini tuh suaranya cukup fenomenal ya, mengingat harganya yang cuma 700.000. Oke, itu tadi buat pembahasan Fine Ampligame H6 gaming headset. Overall, mulai dari desain udah cakep menurutku. Dari segi suara juga menurutku udah lumayan bagus di harganya, walaupun treble-nya lumayan nusuk. Dan mic-nya sendiri surprisingly bagus banget ya. Cuma minusnya ya menurutku di clampingnya yang lumayan galak. Tapi positifnya dari clamping kayak gitu itu bisa ngasih isolasi yang lebih baik dan headsetnya jadi nggak gampang copot. BTW kalau kalian tertarik sama barang ini, udah ada distributor resminya ya di Indonesia. Kalau kalian beli di mereka itu bakal dapat garansi selama 1 tahun. Untuk harganya sendiri itu terakhir aku cek di 680.000 ya. Dan biar bisa lebih murah lagi, kalian bisa memanfaatkan fitur cashback. Jadi kalau kalian berminat, nanti aku sediain link pembelian di kolom deskripsi. Kurang lebih kayak gitu sih. Gimana menurut kalian? Apa kalian tertarik buat beli headset ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Terus karena ini review headset pertama aku, jadi maaf banget kalau masih banyak salah-salah. Kolom komentar selalu terbuka kalau kalian mau ngasih aku kritik atau saran. Oke, mungkin segitu dulu dari aku dan sampai ketemu di lain waktu.